Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sigit Rendang dari kelas 12-1 yang beranggotakan saya Muhammad Hilmi Fauzi. Saya Muhammad Zikri Hanif Firdaus. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu Cara menggunakan AI untuk belajar tentang sistem rangka pada manusia. Pendahuluan, kami menggunakan jenis AI yaitu ChatGPT. ChatGPT kami gunakan untuk membantu kami memahami materi tentang sistem rangka dengan cara prosedur dari AI itu sendiri. Day 1, pengenalan ChatGPT. Di sini kami menanyakan dulu apa itu ChatGPT. Lalu setelah itu kami bertanya kepada ChatGPT itu tentang hal yang sederhana, yaitu apa itu sistem dalam rangka manusia dan apa fungsi daripada tulang pada manusia. Maka ChatGPT memberikan jawabannya. Yang pertama, apa itu ChatGPT? Ia menjawab, ialah program komputer berbasis kecerdasan buatan atau AI yang bisa berkomunikasi dengan manusia lewat teks. ChatGPT bekerja dengan mempelajari banyak teks dari internet lalu menebak kata atau jawaban yang paling sesuai untuk pertanyaan kita. Fungsinya untuk membantu mencari informasi, menjawab pertanyaan, membuat tulisan, memberi ide, sampai jadi teman ngobrol. Lalu pertanyaan sederhana pun dia jawab. Yang pertama tentang sistem rangka. Ia menjawab susunan tulang di tubuh yang membentuk kerangka. Lalu pertanyaan sederhana kedua, fungsi tulang secara sederhana. Lalu ia pun menjawab, yang pertama untuk menyangga tubuh supaya bisa berdiri dan bergerak. Yang kedua melindungi organ dalam seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga tempat melekatnya otot untuk bergerak. Yang keempat membuat sel darah di sumsum tulang. Dan yang terakhir adalah menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Day 2, rangkuman materi sistem rangka. Di sini kami meminta ChatGPT membuat yang pertama rangkuman sistem rangka. Yang kedua, tabel jenis fungsi dan contohnya. Dan yang terakhir, fungsi masing-masing tulang. Yang pertama, sistem rangka. Sistem rangka adalah susunan tulang yang membentuk tubuh manusia. Jumlah tulang orang dewasa ada 206. Fungsinya untuk menopang tubuh, melindungi organ dalam, membantu pergerakan, tempat melekatnya otot, membentuk sel darah, dan menyimpan mineral. Lalu yang kedua, jenis-jenis tulang. Lalu dia pun menjawab seperti ini. Jenis-jenis tulang. Yang pertama ada tulang pipi dengan ciri bentuknya panjang, ada ujung dan batang. Contohnya itu lengan atas atau humerus dan paha atau femur. Lalu yang kedua ada tulang pendek. Yang dimana ciri utamanya adalah bentuknya kecil dan pendek, hampir kotak. Contohnya pergelangan tangan atau karpal dan pergelangan kaki atau tarsal. Lalu yang ketiga adalah tulang pipih yang memiliki ciri tipis dan lebar seperti lempengan. Contohnya tulang tengkorak dan tulang dada. Lalu yang keempat ada tulang tak beraturan, yang dimana memiliki ciri utama sebagai bentuknya tidak beraturan. Dan contohnya adalah tulang belakang atau vertebra. Lalu yang terakhir adalah tulang sesamoid, yang memiliki ciri kecil, bulat, ada di dalam otot atau tendon. Contohnya yaitu tempurung lutut atau patella. Tadi kami bertanya kepada ChatGPT apa saja jenis tulang dan fungsi utamanya. Lalu ia memberikan jawaban. Yang pertama tulang pipa atau panjang. Fungsi utamanya yaitu menopang tubuh dan membantu gerakan, contohnya lengan dan kaki. Lalu yang kedua tulang pendek. Fungsi utamanya adalah memberi kekuatan dan fleksibilitas pada gerakan kecil. Contohnya pergelangan tangan atau kaki. Lalu yang ketiga ada tulang pipih, yaitu fungsi utamanya untuk melindungi organ dalam dan tempat melekat otot. Contohnya tengkorak, tulang dada. Lalu yang keempat ada tulang tak beraturan, yang fungsi utamanya adalah melindungi bagian penting seperti sumsum tulang dan mendukung struktur tubuh. Contohnya tulang belakang. Dan yang terakhir adalah tulang sesamoid, yaitu fungsi utamanya mengurangi dan melindungi tendon. Contohnya tempurung lutut. Day 3. Di sini kami tanya jawab dengan ChatGPT, yaitu kami memberikan 2 pertanyaan. Jelaskan perbedaan tulang keras dan tulang rawan. Dan apa itu sendi dan macam-macamnya? Maka ia pun menjawab untuk pertanyaan pertama. Tulang keras adalah jaringan penyokong tubuh yang memiliki matriks padat kaya kalsium dan fosfor, disusun oleh osteosit. Keras, kuat, memiliki pembuluh darah sehingga mudah diperbaiki jika rusak. Berfungsi menopang tubuh, melindungi organ, dan menjadi tempat melekatnya otot. Lalu tulang rawan. Tulang rawan adalah jaringan penyokong lentur dan elastis dengan matriks
kaya kolagen dan elastin, disusun oleh kondrosit, tidak memiliki pembuluh darah sehingga penyembuhan lambat, berfungsi meredam benturan, membentuk struktur tubuh dan memudahkan pergerakan sendi. Lalu pertanyaan kedua, apa itu sendi dan macam-macamnya? Lalu ia pun menjawab, sendi adalah pertemuan antara dua tulang atau lebih yang memungkinkan terjadinya gerakan atau memberikan kestabilan pada rangka tubuh. Sendi dibentuk oleh ujung tulang yang dilapisi tulang rawan, cairan sinovial sebagai pelumas, serta ligamen yang membungkam tulang-tulang tersebut. Macam-macam sendi, ada sendi mati atau sinartrosis, lalu sendi kaku atau amfiartrosis, dan sendi gerak, diastrosis. Contoh sendi gerak, sendi peluru, sendi engsel, dan sendi putar. Day 4. Kami meminta ChatGPT untuk melakukan 3 hal di bawah ini. Yang pertama, deskripsikan bentuk tulang. Yang kedua, berikan kami gambar kalau bisa. Dan yang terakhir adalah bagian utama kerangka manusia. Kami meminta penjelasan kepada ChatGPT. Lalu masuk ke poin yang pertama, yaitu kami meminta deskripsi bentuk tulang. Yang pertama, ChatGPT menjawab, tulang pipa, panjang dan bulat seperti pipa. Ada rongga di dalamnya. Contoh tulang paha, tulang lengan. Yang kedua, tulang pipi. Tipis dan lebar, berfungsi melindungi organ. Contohnya tulang rusuk, tulang tengkorak. Yang ketiga, tulang pendek. Bentuknya kecil dan pendek, biasanya tersusun rapat. Contohnya tulang pergelangan tangan atau kaki. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Bentuknya beragam dan tidak beraturan. Contohnya tulang belakang. Dan yang terakhir adalah tulang sesamoid, yaitu bentuknya kecil bulat berada di sekitar sendi. Contohnya tempurung lutut. Lalu di sini ChatGPT memberikan kami sebuah bentuk tulang yang bisa Anda lihat sendiri. Dan pertanyaan yang terakhir ialah bagian utama kerangka manusia. Maka ChatGPT pun menjawab, 1. Rangka kepala atau tengkorak. Fungsinya melindungi otak dan indera. Yang kedua, rangka badan. Terdiri dari tulang belakang, rusuk, dan dada untuk menopang tubuh dan melindungi organ dalam. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Anggota gerak atas, lengan, tangan, bahu, dan anggota gerak bawah, paha, kaki, panggul. 5. ChatGPT memberikan prosedur, yaitu untuk membuat soal pilihan ganda, soal uraian, ditambah pembahasan, dan juga kuis cepat. Day 6, yaitu ChatGPT memberikan prosedur kepada kami tentang studi kasus dan meminta kami untuk menanyakannya. Apa yang terjadi jika tulang tidak mendapat cukup kalsium? Mengapa lansia mudah patah tulang? Dan ChatGPT menjawab pertanyaan tersebut. Jika tulang kurang kalsium, maka tulang jadi rapuh dan mudah patah. Dan untuk yang kedua, lansia mudah patah tulang karena kalsium berkurang dan tulang semakin lemah seiring bertambahnya usia. Day 7. ChatGPT memberikan prosedur kepada kami, yaitu membuat PowerPoint atau infografis, membuat ringkasan belajar pribadi, latihan menjelaskan ulang memakai bahasa sendiri. Dan hasilnya yaitu kami membuat PowerPoint yang disusun oleh saya Muhammad Hilmi Fauzi. Saya Muhammad Zikrani Firdaus. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.